Guman berkata itu benar. Begitulah caranya mencapai posisinya saat ini. Berjuang sampai batas setiap saat. Jika tidak, tidak akan pernah menjadi master. Chuyun menegaskan dalam waktu 1 tahun, Keling dan Yozai pasti akan tumbuh. Ia harap kalian bertiga juga bisa melakukannya. Chuyun memanggil kalian ke sini untuk melakukan lebih dari sekedar untuk menenangkan kalian. Yang lebih penting lagi, Chuyun akan membuat mereka menjadi yang terbaik. Mendengar hal itu, Guman pun menjadi terkejut. Chuyun akan menjadikan tim Liyuyun Master yang sebenarnya. Saat itu, Hyoyo mengatakan, meskipun Chuyun sangat kuat, tapi soal kultivasi itu tergantung individu. Jika ingin menjadi master, harus mengandalkan diri sendiri untuk melakukannya. Nona Hua juga menambahkan, jika ingin melatih seseorang, juga harus menjadi praktisi bela diri veteran. Dengan pengalaman ribuan tahun, dengan usia bos Chuyun saat ini, takutnya tidak bisa melakukannya. Chuyun menegaskan bahwa kalian bertiga adalah bibit master, tidak membutuhkan banyak usaha atau kultivasi. Sebenarnya yang kalian perlukan hanyalah latihan yang sesuai, agar bisa membantu kalian menjadi seorang master, bahkan menjadi master tertinggi. Chuyun mengatakan meskipun Yoyo hanya ranah nirvana tingkat 3, tapi keadaan hati kultivasi Yoyo adalah yang tertinggi. Panggil jiwa bela diri Yoyo. Kemudian Yoyo pun langsung melakukannya. Ia pun memanggil jiwa bela dirinya, yang adalah seekor binatang seperti rakun. Chuyun pun langsung menyerang rakun tersebut. Kemudian Chuyun pun memperlihatkan ular hitam yang di tangannya dan melemparkannya kepada rakun hitam. Chuyun mengatakan rakun hitam milik Yoyo selain ukurannya kecil, tapi punya tingkatan yang tinggi. Kecepatan reaksinya cukup tinggi, keterampilannya cukup terasa, dikombinasikan dengan kelincahan atribut air. Selama mendapat sedikit latihan, sulit bagi seseorang untuk mengalahkan Yoyo. Chuyun menjelaskan langkah ilusi rakun, salah satu langkah unik kuno. Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, tapi ini adalah metode langkah terbaik saat digunakan dalam serangan itu seperti bayangan. Jika digunakan untuk menghindar, seperti kucing yang bermain-main dengan ular, tidak akan pernah terkena serangan. Entah itu serangan atau pertahanan, keduanya tidak terkalahkan. Yoyo pun melihat yang dikatakan Chuyun benar adanya. Karena melihat ular hitam yang dikeluarkan Chuyun malah dikejar-kejar oleh rakun hitam miliknya. Terlihatlah rakun milik Yoyo sangat cepat seperti yang dikatakan oleh Chuyun. Lalu Yoyo berterima kasih atas pengajaran bos Chuyun. Ia tidak akan banyak bicara. Entah dimanapun kapanpun, Chuyun akan selalu menjadi bosnya. Chuyun memerintahkan Yoyo untuk mundurlah selama 3 hari. Seraplah baik-baik, juga pahami rangkaian gerakan ini. Setelah hal itu, Nona Hua pun maju. Lantas Chuyun pun seperti memasukkan kekuatan ajarannya kepada Nona Hua, lalu meledaklah kekuatan di sana. Nona Hua bertanya apa Chuyun mengajarinya sebuah metode. Chuyun bilang ia akan memberikan Nona Hua sebuah benih. Chuyun menyuruh Nona Hua, fokuslah ke ruang kesadaran Nona Hua. Maka Nona Hua akan dapat menjangkau sesuatu yang Chuyun berikan kepada Nona Hua. Setelah hal tersebut, Nona Hua akan memahami segalanya. Kemudian Nona Hua melakukan apa yang dikatakan oleh Chuyun, yaitu fokus pada ruang kesadarannya. Tiba-tiba saja tubuh Nona Hua bercahaya. Ia bertanya-tanya, sebenarnya benda apa bola hitam ini? Tidak ada reaksi apapun. Ketika itu Guman nampaknya gelisah. Terlihat Nona Hua tampaknya seperti tembus pandang. Ia pun menanyakan kepada Guman, apakah Guman bisa melihatnya bergerak. Guman mengatakan bahwa ini sangat menakjubkan. Ia jelas mendengar suara Nona Hua dari sana dan tidak bergerak, tapi matanya tidak dapat melihat Nona Hua. Nona Hua baru menyadari bahwa ini adalah tubuh yang tidak terlihat. Kabut abu-abu ini terus-menerus melahap energi di sekeliling.
Teknik ini dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan energinya sama sekali. Chuyun menjelaskan bahwa ini adalah benih Black Hidden dapat membuat Nona Hua memiliki keterampilan tembus pandang, yaitu tanpa batas, selama tidak melepaskan teknik apapun atau tidak terkena serangan energi lain, maka bisa tidak terlihat selamanya. Terlihat Guman terkejut bagaimana bisa ada keterampilan seperti itu di dunia ini, dan Guman pun menginginkan teknik seperti itu kepada Chuyun. Chuyun mengatakan kepada Guman, bukannya ia tidak ingin memberikannya kepada Guman, tapi memang tidak bisa diberikan kepada Guman karena atribut Nona Hua adalah bumi. Dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan bumi, hanya elemen bumi yang bisa menahan kegelapan. Sedangkan jiwa bela diri Nona Hua adalah kelelawar. Atributnya sendiri adalah kombinasi yang cocok antara bumi dan kegelapan. Itulah mengapa Chuyun bisa memberikannya kepada Nona Hua. Sedangkan untuk Guman, atributnya adalah emas. Tidak ada hubungannya dengan elemen kegelapan. Kemampuan Black Hidden ini, Nona Hua harus mencari tahunya sendiri. Selain itu, Nona Hua perlu menggunakan keterampilan bertarungnya dan juga meningkatkannya. Pilih salah satu keterampilan dengan daya ledak yang tinggi. Nona Hua pun mengatakan, dengan Black Hidden ini, ia bisa mendekati target secara diam-diam, bahkan bisa menggunakan teknik bertarung, entah membunuh lawan atau tidak. Ia bisa dapat langsung kabur begitu saja, dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Bukankah hal itu Nona Hua tidak akan terkalahkan? Chuyun pun membenarkan hal tersebut. Bagi Yoyo, dia akan menjadi seperti kucing yang menangkap tikus, sedangkan Nona Hua akan seperti hantu. Selain itu, Black Hidden ini tidak dapat menerima serangan energi sekecil apapun. Jadi biasanya selama berada dalam jarak 10 langkah dari lawan, maka Nona Hua akan ditemukan oleh pihak lawan. Nona Hua bilang, jangan khawatirkan hal itu. Meskipun kami adalah keluarga kecil, tapi memiliki tradisi keluarga sendiri. Ia adalah keturunan keluarga Hua. Teknik bertarung yang diturunkan oleh keluarga Hua adalah serangkaian langkah, meski bukan gerakan instan. Tetapi untuk jarak dekat, langkah ini tidak memiliki perbedaan. Pengejaran dalam jarak jauh atau melarikan diri hampir tidak ada tandingannya. Chuyun bergumam itu adalah gerakan yang bagus, apalagi setelah itu berlatih ilmu pedang badai. Kebetulan Chuyun perlu mempelajari ini. Nona Hua pun menunjukkan rahasia dari metode 1000 mile distance. Nona Hua pun menunjukkan rahasia dari metode 1000 mile distance. Chuyun dapat mengambilnya dan mempelajarinya, tapi jangan beritahu siapapun. Begini saja, Chuyun memiliki satu set metode cakar sempurna untuk Nona Hua. Kemudian Chuyun pun memberikannya kepada Nona Hua. Meskipun cakar keheningan ini hanya tingkat kaisar, tetapi memiliki potensi yang tinggi. Jika dapat fokus melatihnya, mungkin akan dapat mencapai tingkat supreme kaisar. Lantas Chuyun pun menyerap metode rahasia yang diberikan Nona Hua. Kemudian Nona Hua pun akan kembali dan berlatih. Setelah hal itu, Chuyun mengatakan kepada Guman, Guman tidak pernah menggunakan tubuh emas perkasa Guman di depan umum. Mendengar hal itu, Guman nampaknya terkejut. Bagaimana Chuyun bisa mengetahuinya? Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Swords of Right part ke-73-nya di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan di-update spotnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah support channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa ibadah, oke guys? Dan loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.